Apa ini Mas? Itu Jenisnya? Itu jenisnya conceal. Conceal ya? Conceal itu jadi biasanya ditaruh di balik baju atau di kantong. Jangan lupa like, share, and subscribe. Hai guys, how are you today? Oke, jadi malam ini kita barusan pulang kerja, terus mau ngobrol-ngobrol nyantai dengan Mas Dani. Ini Mas Dani dan Mbak Diana. Malam ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang firearm di Amerika. Ya. Ini adalah senjata asli, ya, senjata laras panjang. Karena kepemilikan senjata di Amerika itu dilindungi undang-undang. Nanti kita tanya saja langsung dengan Mas Dani. Jadi gimana nih Mas, cara membeli senjata ini di Amerika ini Mas? Pertama kita harus punya uang dulu ya. Kalau untuk beli senjata sebenarnya gampang banget. Yang paling utama sekali, kalau kita nggak punya permit, yang penting kita bisa nyediain driver's license. Driver license itu bisa. Atau ID. Ini. Nah kalau ini conceal permit. Fungsinya itu conceal itu kita bisa bawa pistol. Yang ini jenisnya pistol. Conceal. Jadi kita bisa boleh disimpan di balik baju atau ditaruh di luar seperti biasa seperti polisi. Jadi kita kalau seandainya ditanya sama polisi atau apa, kita tunjukin kita punya conceal permit. Gitu. Kecuali kalau seandainya kita masuk ke airport atau ke federal building, kita nggak boleh bawa gini-ginian. Harganya sendiri berapa nih Mas kalau untuk variasi sih? Variasi ya. Variasi. Kalau ini murah. Ini kebetulan mereknya Taurus. Taurus itu buatan Brazil. Oh iya, ini buatan Brazil ini. Iya, buatan Brazil. Itu kalau buat aku bilang sih itu entry level. Yang penting cukup untuk melindungi kita. Ya, conceal series itu bukan untuk jarak jauh, tapi untuk jarak dekat 10 meter. 10 meter. 10 meter ya. Untuk itu. Iya. Jadi ini untuk membela diri, kita bisa simpan di pinggang, bisa simpan di dalam jaket gitu ya. Ini kebetulan pelurunya ini ukurannya 9 mm. Bisa dibuka coba lihat Mas. Ini bukanya begini. Iya. Nah, ini. Oke. Ini 9 mm Mas. Iya, 9 mm. Tapi ya cukuplah untuk membunuh orang. Kalau pas di kepala kali ya. Kalau di kaki paling ya pincang-pincang. Tapi ya kita nggak boleh, gunanya bukannya untuk berbuat kejahatan, tapi untuk melindungi. Karena di dalam konstitusi Amerika itu setiap warga negara Amerika dilindungi untuk kepemilikan senjata, yaitu itu pasalnya di mana itu Mas? Di Second Amendment itu Second Amendment. Oke, jadi itu digaranti. Setiap warga negara yang sudah berumur itu bisa mengajukan buat kepemilikan senjata api sebanyak-banyaknya ya Mas ya? Sebanyak-banyaknya. Atau terbatas? Enggak, sebanyak-banyak. Tapi kalau punya duit ya Mas ya? Ya. Jadi minimal umur itu 18 tahun. 18 tahun ya. Jadi prosesnya itu kita bisa kalau seandainya kita udah punya ID, udah punya driver's license, kita ke kayak toko sporting good gitu, sporting good, kita beli apa yang kita mau kita beli, kita tinggal kasih lihat kita punya driver's license ya. Tapi nggak hari itu juga kita dapat pistolnya atau laras panjang, rifle atau apa gitu. Jadi mereka harus report dulu ke FBI. Nanti dari FBI itu dicek background kita. Kalau seandainya fit, kita langsung dapat
Mungkin dalam 1 hari, mungkin dalam 1 minggu. Nah, gini guys, kalau di Indonesia itu kan apa-apa itu butuh apa itu namanya kalau dari kepolisian SKCK. Nah, di sini tuh ada SKCK nggak sih, Mas? Aku nggak tahu SKCK. Surat kelakuan baik. SKCK itu surat keterangan kelakuan baik Oh. itu dari kepolisian. Biasanya Iya. kita mau ngelamar kerja aja pakai SKCK ini, apalagi punya pistol ini guys. Ini kan barang yang berbahaya sekali gitu loh. Jadi ada beberapa kategori orang yang nggak bisa beli pistol. Salah satunya ya felon. Felon itu orang yang berkelakuan buruk di masa lalu terus dipenjara. itu nggak boleh. Ya kemungkinan Itu bisa terhapus dalam jangka waktu tertentu atau seumur hidup nggak itu boleh? seumur hidup. Kalau ya, seumur hidup nggak boleh ya? kecuali mereka bisa beli lewat Iya, ilegal ya. ilegal gitu. Ya, Bisa ya, aja ya. namanya. Tadi terus berapa ini harga yang pistol ini, Mas? Kalau itu Murahnya? murah, Semurah-murahnya. itu murah, itu cuma 400, sama tax hampir 500. Saya mau jelasin lagi kalau yang saya bilang ini namanya carry license ini ya. Coba lihat, Bang. Nah, jadi seperti ini carry license. Nah, ini gimana nih, Bang? Nah, kecuali kita udah punya carry license ini, kalau kita mau beli pistol, kita tunjukin ini aja sama driver's license kita. Kita langsung dapat pistolnya hari itu juga. Oh. Karena waktu kita apply ini itu udah di cross check dari apa namanya Dari sheriff sheriff, ya? department, Aha. dilanjutin ke FBI. Hmm. Nah, setelah itu mereka clear, database-nya clear, aku nggak punya criminal record atau apa, langsung dikasih ini. Untuk dapatnya itu di toko senjata api tertentu atau secara Di mana umum? aja? Di mana aja? Di ya? mana aja, karena mereka ngerunning background kita. Jadi mau di mana aja. Nah, seandainya gini, kebetulan saya punya license kan. Kita sekarang di Louisiana kan. License aku ini masih belum diubah, masih di Wyoming. Aku nggak bisa beli pistol di sini. Karena kalau seandainya aku mau beli firearms di sini, aku harus ganti resident status aku Louisiana. Oh, oke. Jadi gini juga apa namanya ID itu kan kalau di Amerika itu ada semacam provinsi lah, ada state-statenya. Nah, kita saat ini berada di state Louisiana, sementara Bang Denny ini ID-nya Masih adalah resident. ID Wyoming gitu Iya. kan. Nah, jadi dia nggak Iya. bisa buat apa namanya beli senjata di sini kecuali dia mengubah ID-nya itu ke Louisiana. Terus untuk yang panjang ini Bang, laras panjang ini kayak semacam Rambo ini. Rainbow. Rambo. Itu apa namanya rifle. Namanya rifle ya Iya. Bang ya. Oke. Untuk kebetulan ini bukannya apa full automatic. Jadi kalau sekarang ini kayaknya udah dilarang punya full automatic. Jadi itu tetap Jadi ini manual. semi ya. Enggak semi Enggak. juga, itu tetap manual. Tetap manual. Iya, satu klik satu peluru. Satu klik satu Iya, peluru, nggak iya. bisa kayak Rambo Iya, satu nggak tembakan gitu Iya, langsung nggak bisa. Iya. berpuluh-puluh peluru Iya. gitu. Ah. Ini isinya 25 round. Aha. Di sini sebutannya round. Kalau Ah. round itu maksudnya peluru. Peluru. Iya. ah. Iya, iya. Ini made in USA ini. Ini berapa Ya, Bang, itu harganya, Bang? Smith and Wesson itu murah, itu 900-an. Ini 900-an ini. Iya. Oh. Di sini kan ada tempat yang buat latihan senapan itu ya Bang ya. Itu ya shooting range. Aha, Ya. itu apa namanya kita bisa langsung pinjam senjata di sana atau kita bawa sendiri di senjatanya. Dua-duanya benar. Ada Dua-duanya bisa ya? biasanya kita bisa nyewa. Hmm. Bisa nyewa, ya bisa juga bawa sendiri. Mhm. Tuh. Kalau untuk peluru sendiri harganya berapa Bang? Oh, sekarang peluru bisa dibilang mahal sekali, bisa 2 kali lipat karena Apa penyebabnya itu? penyebabnya itu banyak sih, tapi intinya itu politik sih. Seperti yang ini yang 9 mm itu untuk 50 round itu biasanya cuma 15 dolar. Nah, sekarang kemarin terakhir kita beli hampir 40 dolar. 40 dolar. Iya. Berapa round itu? 50 sama 50 round. Kemudian untuk hukumnya sendiri nih Bang, seumpama untuk bela diri itu kalau kita nembak orang ini, istilahnya kita kena sanksi nggak kalau kita itu membela diri? kena ya? Iya, tetap kena. Tapi makanya kalau bisa setiap kali kita punya firearms itu disarankan kita ikut membership sama NRA.
NRA itu National Rifle Association. Jadi di situ payung hukum bagi orang-orang yang punya firearms. Nanti kita ikut membership. Nanti kalau seandainya kita kenapa-napa, seandainya ada rampok di rumah, terus kita bela diri, rampok itu juga pakai pistol, kita bisa tembak orang itu. Terus kita punya pengacara, kita punya. Jadi pengacara dari pihak NRA itu buat ngebela kita. Jadi walaupun kena sanksi nanti akan diperingan dengan adanya asosiasi itu. Nanti dipelajari juga kan duduk perkaranya seperti apa. Kita nggak bisa bilang wah karena orang ini ngerampok terus kita tembak mati. Semua itu ada aturannya gitu. Kecuali kalau kita ditembak, kita tembak balik itu nggak masalah gitu. Mungkin ya, but don't quote me for this. Tapi biasanya di Amerika itu dari 50 state itu kebanyakan mereka menganut stand your ground. Jadi jangan sampai ini properti kita harus lindungi gitu. Iya, betul. Stand your ground. Ini adalah pilihan terakhir seumpama kita itu sudah memang betul-betul terpojok atau terpepet. Ya, baru kita bisa menggunakan pistol ini. Jadi tidak sembarangan kita bisa menggunakan ini. Makanya ini sedikit kasih penjelasan. Makanya waktu ngedapetin permit ini itu nggak cuma kita ngelamar, apply, isi paperwork, nggak seperti itu. Itu kita harus ngejalanin kayak psikologi questionnaire. Jadi kayak psikotes gitu ya. Jangan karena kita punya kadang orang kalau punya gini tuh bawanya I'm the man gitu loh. Jadi harus jagoan gitu ya. Iya. Kalau udah bawa pistol aja, petentang gitu kan. Nggak boleh. Kalau ini range-nya itu tadi sekitar 10 meter ya, istilahnya. Bukan range 10 meter. Ini range-nya jauh tetap. Cuma kalau konsil itu memang fungsinya itu untuk sana kita orang ngerampok ke rumah kita kan. Orang ngerampok ke rumah kita itu biasa kan berapa meter kan? Kamu jangan begini gitu kan. Terus dia nembak kita, kita gitu loh. Alasannya karena memang dia kan chambernya, dia punya chamber kan dia nggak begitu panjang. Aku kasih tahu. Nah, ini ya. Makanya semakin chambernya itu pendek, semakin resikonya tuh nggak precise. Tapi semakin chambernya panjang, dia precise, tepat gitu ya. Jadi kayak kayak semacam papan seluncurnya gitu kan. Nah itu. Oh ya, kalau di sini tuh kan ada musim berburu gitu ya, nggak bisa sembarangan itu katanya. Itu harus ada seasonnya. Iya, karena ada musim-musimnya. Biasanya juga pistol ini. bukan senjata ini itu. Ini senjata ya. Jadi biasanya rifle yang berburu. Yang yang agak laras panjang itu laras panjang, bukan yang kayak gini ya. Kalau seumpama kita kehilangan kan kita kalau dicari jejaknya, ini pelurunya ini jenis ini, kemudian punyanya si ini, itu ada identitasnya nggak kalau misalnya kehilangan senjata? Kalau di sini gampang sih ya. Kalau misalnya kita kehilangan senjata, kita tinggal lapor aja. Ini semuanya ada nomor serinya. Begitu kita beli, pihak store itu kan langsung database-nya tuh dikumpulin ke database-nya FBI. Nah, jadi kalau seandainya barang ini hilang, jatuh di tangan orang yang salah, kalau akunya nggak lapor, kemungkinan besar aku yang bermasalah. Iya, itu. Makanya kalau kita kehilangan sesuatu seperti ini, buru-buru lapor. Harus hati-hati. Ini bukannya buat jago-jagoan, cuma kebetulan aku suka koleksi pistol atau AK rifle. Hobi. Hobinya hobi ngumpulin senjata, guys. Kalau dulu itu kan ada anak sekolah yang sampai membawa senjata ke sekolah nembakin teman-teman itu gimana itu, Bang? Aduh, kalau itu kayaknya senjatanya itu punya siapa itu? Punya orang tua? Kita nggak tahu juga, mungkin kemungkinan besar ya antara orang tuanya, 99% itu punya orang tuanya. Makanya kan saya bilang,
kalau kita punya senjata seperti ini bukan mainan. Ini juga bukannya mematikan, karena yang mematikan itu adalah manusianya. Jadi benda ini mati, ini nggak akan bisa membunuh orang kecuali ada orang yang menarik triggernya. Gitu. Nah, apalagi kalau kita punya anak atau apa gitu, kalau bisa taruh di tempat yang aman. Soalnya ini memang istilahnya ya benar kata Bang tadi, senjata itu nggak mematikan, tapi orangnya yang bahaya. Tapi beda ya senjata yang bisa dimiliki oleh orang biasa dengan senjata yang dipunyai militer gitu istilahnya. Ya, sama aja. Nah, sama aja. Jadi aja. kita bisa memiliki senjata yang dipunyai oleh militer sini. Oke. Gitu. Militer Amerika atau police department, sheriff department biasanya mereka tuh pakai Glock. Ini apa namanya standar pistol itu Glock biasanya. Jangan quote aku, tapi ini yang aku tahu. Ya. Mereka tuh standar tuh Glock, dan Glock itu dijual bebas di sini. Gitu. Mungkin kayaknya apa yang militer punya sepanjang rifle atau pistol itu di pasaran juga ada di sini, karena ini Amerika gitu. Nah, oke guys, ganteng ngerah guys. Aku duwe rival lagi. Iya. Dan itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Mas Dani. Ini quote ini ya, ini bukan punya saya. Ini punyanya Mas Dani. Saya cuma numpang pegang. Terima kasih Mas Dani udah jelasin tentang istilahnya kepemilikan senjata api di Amerika. Ya mungkin satu saat saya bisa pinjam latihan di padang pasir. Boleh. Ya. Tapi kalau untuk sekedar meminjam gitu nggak apa-apa ya Bang ya? Selama akunya selama didampingi ya, gitu didampingi sama yang punyanya nggak apa-apa. Oke lah, terima kasih Mas Dani. You're welcome. Semoga besok koleksinya bertambah. Amin. Oke guys, kita jumpa lagi besok di vlog video Turis Deso selanjutnya. Oke, ini adalah daily vlog Turis Deso. Jangan lupa like, share, and subscribe. Yeah. Ciao.